Halo, selamat siang Bu Feni. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 9 terdiri dari Delvin Bernandus yang ber-NPM 6032001 dan juga ada Rozan Vina Rahmani yang ber-NPM 6032001 279 dan ada Valen Febrian 6032001 167 dan saya sendiri Fahrul Tajrohim yang ber-NPM 6032001 253. Sebenarnya kami ada satu kelompok lagi yang bernamakan Muhammad Farhan dikarenakan beliau tidak bisa dihubungi dari awal pengerjaan. Jadi kami memutuskan untuk mempresentasikan ini berempat. Yang pertama saya akan bahas sendiri yaitu General Journal PT Surya Fajar periode of Maret 2020. Pada tanggal 1, membeli tanah senilai $20.000 dengan menandatangani notes dengan jangka waktu 10 bulan dan bunga 6%. Itu ada di land, di debit $20.000 dan notes payable di kredit $20.000. Pada tanggal 5, membayar gaji dan upah pegawai sebesar $3.000. Sebagian untuk biaya gaji dan upah Februari yang masih belum dibayarkan dan sebagian untuk gaji dan upah Maret. Itu ada di salaries and wages expense di debit $1.400 dan salaries and wages payable di debit juga $1.600. Dan cash di kredit yaitu $3.000. Pada tanggal 7, menerima $3.200 uang tunai dari customer untuk melunasi utangnya atau pelunasan melebihi periode diskon. Yaitu ada di cash, debit $3.200 dan akun receivable di kredit $3.200. Pada tanggal 11, menjual barang dengan secara tunai sebesar $10.700. Harga pokok barang dagang yang dijual adalah senilai $5.150. Yaitu ada di cash $10.700 di debit dan sales revenue $1.700 di kredit. Ada juga cost of goods sold di debit yaitu $5.150 dan inventory-nya di kredit $5.150. Pada tanggal 15, membeli barang dagang dari CV Growth sebesar $12.000. Syaratnya 3/10 dan N/30. FOB shipping point dengan ongkos angkut sebesar $1.300 dibayar pada tanggal 16 Maret. Pada tanggal 15 Maret yaitu ada di inventory di debit sebesar $12.000 dan akun payable di kredit sebesar $12.000. Dan pada tanggal 16-nya itu inventory di debit sebesar $130 dan cash di kredit sebesar $130. Pada tanggal 18 membeli supplies senilai $3.250 secara tunai. Itu pada tanggal 18 ada di supplies-nya di debit $3.250 dan cash di kredit $3.250. Pada tanggal 20 menjual barang dengan senilai $21.000, syaratnya 1/10 dan N/30. Harga pokok barang dagang yang dijual adalah sebesar $12.420. Pada tanggal 20 itu ada di akun receivable $21.000 di debit dan sales revenue $21.000 di kredit. Dan cost of goods sold di debit $12.420 di debit ya. Dan inventory sebesar $12.420 di kredit. Ada juga di 20 di tanggal 20 membayar gaji dan upah karyawan sebesar
2.900. Pada tanggal 20 ada di salaries and wages expense sebesar 2.900 di debit dan cash sebesar 2.900 di kredit. Pada tanggal 25 melunasi utang kepada CV Group secara penuh, yaitu ada di akun payable debit sebesar $12.000, cash sebesar $11.640 di kredit, dan inventory sebesar $360 di kredit. Pada tanggal 30 menerima pembayaran secara penuh dari pelanggan atas penjualan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret, yaitu ada di cash sebesar $20.790 di debit, dan sales discount sebesar $210 di debit, dan akun receivable $21 di kredit. Dan yang terakhir ada pada tanggal 31 mengumumkan dan membayar cash dividen sebesar $800, yaitu ada di dividen $800 di debit dan cash $800 di kredit. Jadi total semuanya tuh ada $127.550 di debit dan $100.027.550 di kredit. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang adjusting entry atau jurnal penyesuaian dari PT Surya Fajar dengan data sebagai berikut. Penyusutan equipment untuk 1 tahun adalah sebesar 4.500. Maka karena jurnal penyesuaiannya untuk bulan Maret, maka 4.500 dibagi 12 bulan, karena yang dicari adalah penyusutan untuk bulan Maret dan hasilnya adalah 375. Jadi akun depreciation expense di debit 375 dan accumulated depreciation equipment di kredit 375. Yang kedua, penyusutan buildings untuk 1 tahun adalah sebesar 1.500. Untuk mencari penyusutan sama 1 bulannya, maka 1.500 dibagi 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 125. Jadi akun depreciation expense sebesar 125 di debit dan accumulated depreciation buildings di kredit sebesar 125. Yang ketiga ada prepaid rent, adalah pembayaran sewa di muka untuk periode 1 tahun untuk masa sewa bulan Januari sampai Desember 2020. Maka perhitungannya itu adalah 4.500 dibagi 12 bulan karena sewanya dari Januari sampai Desember, sehingga hasilnya ada 375. Akun rent expense berada di debit sebesar 375 dan prepaid rent di kredit sebesar 375. Yang keempat ada prepaid insurance, adalah pembayaran polis asuransi untuk equipment untuk periode Januari sampai Juni 2020. Lalu untuk perhitungannya itu 2.300 dibagi 6 karena periodenya itu hanya untuk sampai Januari sampai Juni, sehingga menghasilkan 383,33. Akun insurance expense di debit sebesar 383,33. Lalu untuk prepaid insurance-nya di kredit sebesar 383,33. Lalu yang kelima
ada perhitungan fisik atas supplies menunjukkan sisa supplies pada 31 Maret adalah sebesar 450. Untuk mencarinya itu caranya total dari seluruh supplies yaitu 1.700 ditambah 3.250 lalu dikurangi dengan 450 sehingga hasilnya adalah 4.500. Untuk akunnya sendiri yaitu supplies expense 4.500 di debit dan supplies di kredit sebesar 4.500. Yang keenam ada gaji pegawai yang belum dibayarkan untuk bulan Maret adalah sebesar 1.400. Untuk akunnya sendiri yaitu salaries and wages expense di debit sebesar 1.400 dan salaries and wages payable di kredit sebesar 1.400. Lalu yang terakhir itu adalah penyesuaian untuk notes payable. Jadi di awal ada notes payable sebesar 20.000 dan 20.000 itu dibagi 12 karena hitungan bunga itu per tahun lalu dikalikan dengan 6% yaitu total dari bunganya. Jadi hasilnya adalah 100. Akun interest expense di debit sebesar 100 dan interest payable di kredit sebesar 100. Lalu total dari semuanya ini totalnya itu adalah 7.285,33 di debit dan di kreditnya juga 7.258,33. Sekarang saya akan menjelaskan worksheet dari PT Surya Fajar. Yang pertama dari sisi trial balance, di cash, akun cash di sisi debit $27.970. Accounts receivable $5.200. Inventory 15.200 di sisi debit. Supplies $4.950 di sisi debit. Prepaid insurance $2.300 di sisi debit. Prepaid rent $4.500 di sisi debit. Land $34.000 di sisi debit. Buildings $30.000 di debit, equipment sebesar $18.000 di debit, lalu ada accumulated depreciation buildings $3.250 di sisi kredit, accumulated depreciation equipment $9.750 di sisi kredit, accounts payable $18.600 di sisi kredit, salaries and wage payables tidak ada. Notes payable $20.000 di sisi kredit. Lalu ada share capital ordinary $58.800 di sisi kredit. Retained earnings-nya $22.900 di sisi kredit. Dividennya $800 di sisi debit. Sales revenue-nya $31.700 di sisi kredit, sales discount-nya $210 di sisi debit, salaries and wage expense-nya $4.300 di sisi debit, cost of goods sold atau COGS-nya $17.570 di sisi debit, sehingga total dari trial balance seimbang yaitu sebesar $165.000.
Sekarang saya akan menjelaskan di sisi adjustment atau jurnal penyesuaian. Yang pertama ada supplies sebesar $4.500 di sisi kredit, prepaid insurance di sisi kredit sebesar $383,33, lalu ada prepaid rent $375, lalu ada accumulated depreciation buildings di sisi kreditnya sebesar $125, lalu ada accumulated depreciation equipment di sebelah kredit sebesar $375, lalu ada salaries and wage payable di sisi kredit sebesar $1.400, lalu salaries and wage expense di sisi debit sebesar $1.400, lalu ada depreciation expense equipment sebesar $375, lalu depreciation expense building sebesar $125 di sisi debit, lalu ada rent expense sebesar $375 di sisi debit, insurance expense sebesar $383,33 di sisi debit, lalu ada supplies expense sebesar $4.500 di sisi debit, lalu ada interest expense sebesar $100 di sisi debit, dan yang terakhir ada interest payable di sisi kredit sebesar $100. Sehingga total keseluruhan dari adjustment seimbang sebesar $7.258,33. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian sisi kolom adjustment trial balance. Yang pertama ada cash sebesar $27.970 di sisi debit. Lalu ada account receivable sebesar $5.200 di sisi debit. Lalu ada inventory sebesar $15.200 di sisi debit. Lalu ada supplies sebesar $450 di sisi debit. Prepaid insurance sebesar $1.916,67 di sisi debit. Lalu ada prepaid rent sebesar $4.125 di sisi $4.125 di sisi debit. Lalu ada land sebesar $34.000 di sisi debit. Lalu ada account buildings di sisi debit sebesar $30.000. Lalu ada account equipment sebesar $18.000 di sisi debit. Lalu account accumulated depreciation buildings sebesar $3.375 di sisi kredit. Lalu ada accumulated depreciation equipment sebesar $10.125 di sisi kredit. Ada accounts payable sebesar $18.600 di sisi kredit. Lalu salaries and wage payable-nya sebesar $1.400 di sisi kredit. Lalu ada notes payable sebesar $20.000 di sisi kredit. Share capital ordinary-nya sebesar $58.800 di sisi kredit. Lalu ada retained earnings sebesar $22.900 di sisi kredit. Lalu dividen sebesar $800 di sisi debit. Lalu ada sales revenue sebesar $31.700 di sisi kredit. Lalu ada sales discount sebesar $210 di sisi debit. Lalu ada salaries and wage expense sebesar $5.700 di sisi debit. Cost of goods sold-nya atau COGS-nya sebesar $17.570 di sisi debit. Lalu
Depreciation expense equipment-nya sebesar $375 di debit. Depreciation expense building-nya sebesar $125 di debit. Dan expense-nya sebesar $375 di debit. Insurance expense-nya sebesar $383,33 di sisi debit. Supplies expense-nya sebesar $4.500 di sisi debit. Lalu ada interest expense-nya sebesar $100 di sisi debit. Dan yang terakhir ada interest payable-nya sebesar $100 di kredit. Sehingga total keseluruhan dari adjusted trial balance seimbang sebesar $167.000. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian kolom income statement. Yang pertama ada sales revenue sebesar $31.700 di sisi kredit. Lalu ada sales discount-nya sebesar $210 di sisi debit. Lalu ada salaries and wage expense-nya sebesar $5.700 di sisi debit. Cost of goods sold-nya atau COGS sebesar $17.570 di sisi debit. Lalu depreciation expense equipment-nya sebesar $375 di sisi debit. Depreciation expense building-nya sebesar $125 di sisi debit. Dan expense-nya $375 di sisi debit. Insurance expense-nya $383,33 di sisi debit. Lalu ada supplies expense-nya sebesar $4.500 di sisi debit. Interest expense-nya sebesar $100 di sisi debit. Dan yang terakhir, interest payable-nya tidak ada. Total keseluruhan dari income statement-nya di sisi debit 29.338,33, di sisi kreditnya 31.700. Sehingga setelah disesuaikan jumlah keseluruhannya menjadi seimbang, totalnya 31.700 di sisi debit dan 31.700 di sisi kredit. Sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan SOFP atau Statement of Financial Position dari PT Surya Fajar. Yang pertama di debit ada cash $27.970 di debit. Accounts receivables-nya $520.000 di sisi debit. Inventory-nya sebesar $15.200 di sisi debit. Lalu ada supplies sebesar $450 di debit. Lalu prepaid insurance-nya sebesar $1.916,67 di debit. Prepaid rent-nya sebesar $4.125 di sisi debit. Lalu ada account land sebesar $34.000 di sisi debit. Account building sebesar $30.000 di debit. Equipment-nya sebesar $18.000 di sisi debit. Lalu accumulated depreciation buildings-nya $3.375 di sisi kredit. Accumulated depreciation equipment-nya $10.125 di kredit. Accounts payable-nya $18.600 di sisi kredit. Salaries and wage expense-nya $1.400 di sisi kredit. Notes payable-nya sebesar $20.000 di sisi kredit. Lalu share capital ordinary-nya $58.800 di sisi kredit. Lalu retain earnings-nya sebesar $22.900 di sisi kredit. Dividend-nya $800 di sisi debit.
Lalu yang terakhir, tadi interest payable masuk ke dalam SOFP, yaitu sebesar $100 di sisi kredit. Sehingga total dari SOFP PT Surya Fajar di sisi debit sebesar $137.661,67 dan di sisi kreditnya $135.300. Lalu setelah disesuaikan total keseluruhannya dari SOFP berjumlah seimbang sebesar 137.661,67 dan di sisi kredit 137.661,67 di sisi kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan income statement. Income statement terdiri dari sales dan operating expense. Pertama, saya akan membahas sales dulu. Sales revenues sebesar 31.700, sales diskon sebesar 210. Sales revenues dikurangi sales diskon. 31.700 dikurangi 210 sama dengan 31.490. Nah, salesnya. Cost of goods sold sebesar 17.570. Maka cost of goods sold dikurangi gross profit. 31.490 dikurangi 17.570. Hasilnya 13.920. Operating expense terdiri dari salaries and wages expense, depreciation expense, rent expense, insurance expense, dan suppliers expense. Salaries and wages expense sebesar 5.700. Depreciation expense sebesar 500. Rent expense sebesar 375. Insurance expense sebesar 383,33. Suppliers expense sebesar 4.500. Total operating expense sebesar 11.458,33. 5.700 tambah 500 tambah 375 tambah 383,33 tambah 4.500. Total operating expense sebesar 11.458,33. Income from operation sebesar 2.461,67. Other income and expense, interest expense sebesar 100. Net income sebesar 2.361,67. Income from operation 11.458,33 dikurangi 2.461,67 hasilnya 100. Dan income from operation dikurangi 100, interest expense, hasilnya net income 2.361,67. Oke, kita akan lanjutkan retained earnings statement. Retained earnings 1 Maret 2020, pada tanggal 1 Maret 2020 sebesar 22.900. Net income-nya sebesar 2.361,67. 22.900 ditambah 2.361,67 hasilnya 25.261,67. Dividennya
25.261,67 dikurangi 800. Maka hasil retained earnings-nya pada tanggal 31 Maret 2020 hasilnya 24.461,67. Selanjutnya saya akan menjelaskan Statement of Financial Position pada tanggal 31 Maret 2020. Property, plant, and equipments. Terdiri dari buildings, accumulated depreciation buildings, equipment, accumulated depreciation equipment, and land. Building sebesar 30.000, accumulated depreciation building sebesar 3.375. Building dikurangi accumulated depreciation buildings. 30.000 dikurangi 3.375 hasilnya 26.625. Equipment dan accumulated depreciation equipment. Equipment 18.000, accumulated depreciation equipment sebesar 10.125. 18.000 dikurangi 10.125. Hasilnya 7.875. Dan hasil landnya 26.625 ditambah 7.875 hasilnya 34.000. Dan yang ini 30.000 kurang 3.705. Buildings 30.000, accumulated depreciation buildings 3.375, hasilnya 26.625 ditambah 7.875 hasilnya sama 34.000 lainnya. Dan ini dijumlahkan juga 26.625 tambah 7.875 tambah 34.000 hasil totalnya 68.500. Current asset terdiri dari prepaid insurance, prepaid rent, suppliers, inventory, account receivable, dan cash. Prepaid insurance sebesar 1.916,67. Prepaid rent sebesar 4.125. Suppliers sebesar 450. Inventory sebesar 15.200. Account receivable sebesar 5.200. Cash sebesar 27.970. Nah, ini dijumlahkan prepaid insurance tambah prepaid rent tambah suppliers tambah inventory tambah account receivable dan hasilnya 54.861,67. Total asetnya prepaid insurance tambah prepaid rent tambah suppliers tambah inventory tambah account receivable tambah cash 1.916,67 tambah 4.125 tambah 450 tambah 15.200 tambah 5.200 tambah cashnya 27.970. Hasilnya 123.361,67. Nah, sekarang saya akan melanjutkan equity and liabilities. Equity terdiri dari share capital ordinary dan retained earnings. Share capital ordinary sebesar 58.800. Retained earnings sebesar 24.461,67. Dan ini ditambahkan share capital ordinary ditambah retained earnings.
58.800 ditambah 24.461,67 hasilnya 83.261,67. Non-current liabilities terdiri dari notes payable. Hasilnya 20.000. Current liabilities terdiri dari account payable, salaries and wages payable, interest payable. Account payable sebesar 18.600. Salaries and wages payable sebesar 1.400. Interest payable sebesar 100.000. 100,00. Dan total equity and liabilities 18.600 tambah 1.400 tambah 100,00 sama dengan hasilnya 20.100. Ini total equity and liabilities yang keduanya sama dengan total aset 123.361,67. Baiklah, saya akan lanjutkan yang terakhir untuk closing entries-nya, jurnal penutupnya. Pada tanggal 31 Maret, sales revenue di debit 31.700 sebesar 31.700. Income summary di kredit sebesar 31.700. Income summary di debit sebesar 29.300 sebesar income summary di debit sebesar 29.338,33. Salaries and wages expense di kredit sebesar 5.700. Depreciation expense di kredit sebesar 500. Rent expense di kredit sebesar 375. Insurance expense di kredit sebesar 383,33. Supplies expense di kredit sebesar 4.500. Cost of goods sold di kredit sebesar 17.570. Interest expense di kredit sebesar 100. Sales discounts di kredit sebesar 210. Income summary, retained earnings. Income summary di debit sebesar 2,361,67 di debit. Retained earnings di kredit sebesar 2.361,67 kredit. Retained earnings di debit sebesar 800. Dividends di kredit sebesar 800. Dari kelompok kami, Bu, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah kata, karena kesalahan milik kita pribadi dan kelebihan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.